Apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Kita tahu bahwa Arab Saudi dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang mesra, khususnya dalam hal perdagangan dan keamanan selama bertahun-tahun. Meski demikian, hubungan mesra keduanya ternyata tidak selamanya berjalan mulus karena ada beberapa isu sensitif yang meliputi politik dan kemanusiaan. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu tewasnya seorang jurnalis Jamal Khashoggi. Kematiannya ternyata menuai kontroversi karena ada dugaan keterlibatan kerajaan Saudi yang membuat Amerika Serikat bereaksi. Tidak hanya itu, perselisihan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi juga semakin tegang dan memanas setelah Arab Saudi menolak perintah dari Amerika Serikat untuk memberi sanksi kepada Rusia yang hingga kini masih berkonflik dengan Ukraina. Momentum ini pun kemudian menjadi pemicu renggangnya hubungan antar kedua negara. Celah perselisihan itu nampak akan berpotensi semakin besar dengan adanya keinginan dari Arab Saudi untuk meningkatkan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Lalu, strategi apa yang digunakan Amerika Serikat untuk mengganggu stabilitas hubungan Arab Saudi dengan Tiongkok, dan sudah sejauh mana hubungan yang terjalin di antara kedua negara tersebut? Mari kita urai satu persatu. Jurnal Barata. Amerika Serikat tampaknya mulai geram dengan kedekatan Tiongkok dan Saudi yang semakin akrab. Seakan tidak menerima hal tersebut, Amerika Serikat pun mencoba menggunakan Tiongkok sebagai alasan untuk setiap situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Terbukti memang dalam menghadapi keretakan yang semakin besar dengan Arab Saudi, media Amerika Serikat memasukkan Tiongkok ke dalam pemberitaan mereka guna memanas-manasi Tiongkok. Lihat saja bagaimana Bloomberg pada 15 Oktober silam menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Tiongkok's Rich New Friend Capitalize on US Oil Spat, yang menjelaskan bahwa ketika keretakan Amerika Serikat dan Saudi melebar, Tiongkok mulai memperdalam hubungan ekonominya. Tidak hanya dengan Saudi, melainkan juga dengan seluruh wilayah di Teluk Persia untuk meningkatkan prospek kalibrasi geostrategisnya. Dengan begini, maka terlihat jelas bahwa telah menjadi rutinitas Amerika Serikat ketika berbicara tentang hubungan bilateral atau multilateralnya dengan banyak negara dan kawasan seperti Uni Eropa dan negara-negara di Asia Tenggara. Amerika Serikat dengan sengaja melibatkan Tiongkok, menggarisbawahi pengaruh Tiongkok di sana dan memperingatkan kepada negara dan wilayah tersebut untuk tetap waspada terhadap Tiongkok. Ini tentu mengindikasikan kurangnya kepercayaan diri Washington dalam kebijakan luar negerinya, lantaran tidak dapat mengajukan solusi untuk mempertahankan atau memperkuat hubungannya dengan negara dan kawasan yang telah menjadi sekutunya. Itulah mengapa Amerika Serikat selalu bertindak histeris. Jadi wajar apabila Tiongkok kini menjadi saingan utama bagi Amerika Serikat hampir di semua kawasan. Tian Wenlin, seorang peneliti di Institut Hubungan Internasional Kontemporer Tiongkok, mengatakan bahwa bagi Amerika Serikat, Timur Tengah adalah salah satu medan pertempurannya untuk bersaing dengan Tiongkok, sehingga menjadi prioritas bagi Amerika Serikat untuk membuat kebijakan yang dapat menarik sebanyak mungkin negara Timur Tengah kembali ke sisinya. Hal itu dilakukan Amerika Serikat
lantaran khawatir jika Arab Saudi bergerak lebih dekat ke Tiongkok, maka Tiongkok akan diuntungkan. Sehingga dengan memasukkan Tiongkok dalam perselisihan Arab Saudi dan Amerika Serikat, tentu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Tiongkok mendapatkan keuntungan dalam persaingan di Timur Tengah. Namun, kekhawatiran itu kini telah terjadi. Arab Saudi dan Tiongkok semakin dekat dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua negara. Sejumlah analis meyakini bahwa hubungan antara Tiongkok dan Timur Tengah telah memasuki babak baru lantaran untuk pertama kalinya relasi kedua pihak tidak lagi semata didefinisikan dari sudut ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Roy Jelinek, peneliti lepas di Middle East Institute Washington DC, setelah mengamati semua perjalanan negara-negara Timur Tengah ke Tiongkok, hasil yang ia temui bahwa selama ini Menteri Luar Negeri dari negara-negara Timur Tengah yang lebih sering berkunjung ke Tiongkok ketimbang Menteri Ekonomi atau Perdagangan. Menurutnya hal ini justru mengindikasikan era baru, pergeseran fokus ke arah kerjasama yang lebih besar terhadap geopolitik. Era baru itu mencakup kerjasama militer antara Arab Saudi dan Tiongkok, seperti yang terjadi antara tahun 2016 dan 2020, di mana volume perdagangan senjata dari Tiongkok ke Arab Saudi meningkat 386%. Selain itu, hubungan politik, ekonomi, dan militer Sino-Saudi juga semakin dalam. Selama 30 tahun terakhir, di mana Arab Saudi juga telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok di Timur Tengah dan Afrika Utara, juga menjadi pemasok utama minyak mentah global. Sebaliknya, Tiongkok adalah mitra dagang dan pelanggan minyak mentah terbesar Arab Saudi. Pada tahun 2021 misalnya, Tiongkok mengambil 27% dari total ekspor minyak mentah Arab Saudi, mengangkat volumenya sebesar 3,4% ke rekor tahunan yaitu 1,75 juta barrel per hari. Ini terjadi bahkan ketika keseluruhan impor minyak mentah Tiongkok turun untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Tiongkok juga merupakan mitra dagang terbesar untuk industri kimia Arab Saudi, mengambil hampir seperempat ekspor kerajaan dari sektor ini. Perdagangan bilateral kedua negara juga terbilang besar. Lebih dari 95% impor Tiongkok tahun 2021 terdiri dari minyak bumi, plastik, dan bahan kimia organik. Volume perdagangan bilateral tahunan juga diketahui bernilai sekitar 87,31 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 2021 atau meningkat hampir 209 kali lipat dari yang semula hanya 418 juta dolar Amerika Serikat saat hubungan diplomatik kedua negara dibangun pada tahun 1990 yang lalu. Diketahui, Arab Saudi juga menjadi penerima kontrak dan investasi Tiongkok terbesar secara regional, yang totalnya mencapai hampir 43,5 miliar dolar Amerika Serikat antara tahun 2005 dan 2021. Pada gilirannya, Arab Saudi pun telah menginvestasikan sekitar 35 miliar dolar Amerika Serikat dalam proyek-proyek yang berbasis di Tiongkok dengan kapasitas produksi mencapai 7,5 miliar juta ton bahan kimia atau 45% dari total kapasitas produksi luar negeri untuk produsen Saudi. Dengan demikian, maka jelas jika kini ruang lingkup kerjasama Tiongkok dan Arab Saudi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, bercabang dari perdagangan energi menjadi investasi di bidang infrastruktur, komunikasi, teknologi tinggi, industri, keuangan, transportasi, energi terbarukan, dan nuklir, serta produksi senjata. Kerjasama itu telah didukung oleh mekanisme koordinasi bilateral dan regional untuk menciptakan
sinkronisitas antara Belt and Road Initiative atau BRI Tiongkok dan Saudi Vision 2030. Itulah sebabnya jika kini strategi pembangunan Saudi malah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak, mempromosikan ekonomi diversifikasi, mengecilkan jejak sektor publik, dan mendorong pengembangan sektor swasta. Mekanisme inilah yang telah mendorong kerjasama signifikan di banyak bidang ekonomi dan investasi antar kedua negara. Oleh karena itu, model kapitalisme ala Tiongkok kini semakin memukau banyak rezim di Timur Tengah yang melihat kerjasama dengan Beijing sebagai cara menahan tekanan Barat untuk mereformasi pemerintahan dan penegakan HAM. Apalagi mengingat Tiongkok selama ini tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan benar-benar fokus pada ekonomi. Sehingga sebagian besar negara pun pasti tahu mana yang lebih baik dan menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat mungkin secara lahiriah terlihat kuat, namun sebetulnya secara batiniah terlihat begitu rapuh dan lemah dalam mempertahankan aliansinya di Timur Tengah, bahkan di dunia sekalipun. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.